Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasar Abdul Rosyid. Nomor induk mahasiswa 21020160113. Saya dari kelas HKIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ulumul Hadis tentang sejarah kodifikasi hadis. Sejarah kodifikasi hadis sendiri ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin pertama adalah periode-periode atau fase-fase kodifikasi hadis. Poin kedua adalah latar belakang kodifikasi hadis, dan poin ketiga adalah karakteristik tokoh-tokoh dan karya-karya dari setiap periode-periode kodifikasi hadis tersebut. Baik, poin pertama yaitu periode-periode atau fase-fase kodifikasi hadis. Seperti yang kita tahu bahwa sejarah kodifikasi hadis dimulai pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman ini Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya melalui ucapan, perbuatan maupun ketetapan-ketetapannya. Dan pada zaman ini para sahabat hanya dapat mengandalkan ingatan maupun hafalannya dalam menerima hadis Rasul itu sendiri. Pada zaman Rasul ini sendiri belum ada perintah untuk menuliskan hadis-hadisnya karena ada larangan tentang menuliskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi setelah beberapa lama larangan itu sudah tidak ada lagi dan sudah mulai diperbolehkan untuk menuliskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat mulai memikirkan bagaimana caranya agar hadis-hadis Rasulullah SAW ini tidak lenyap hanya dalam ingatan maupun hafalan para sahabat dan tabi'in saja, tetapi agar dapat tersampaikan kepada generasi-generasi penerusnya. Maka muncullah ide ataupun gagasan untuk melakukan kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis ini sendiri ada beberapa periode. Periode pertama terjadi pada abad pertama Hijriyah, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada periode ini oleh sebagian para ulama disebut juga sebagai periode atau fase di mana para penulis hadis sudah mulai banyak dan mulai menyebar di daerah kekuasaan Islam. Pada periode ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah mulai menyerukan kepada gubernur-gubernur untuk melakukan penghimpunan dan penulisan hadis Nabi agar hadis-hadis Nabi ini tidak lenyap dalam ingatan ataupun hafalan para sahabat saja. Selanjutnya periode kedua. Periode kedua terjadi pada abad kedua Hijriyah. Pada periode ini hadis-hadis Rasulullah SAW mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi sesuai dengan perintah dari Umar bin Abdul Aziz di penghujung abad pertama Hijriyah untuk mengambil langkah-langkah bagi penghimpunan dan penulisan hadis Nabi secara resmi yang selama ini berserakan dalam catatan dan hafalan para tabi'in dan sahabat saja. Selanjutnya pada periode ketiga terjadi pada abad ketiga Hijriyah, di mana pada permulaan abad ketiga Hijriyah ini para ulama berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat maupun tabi'in. Kemudian pada periode keempat terjadi pada abad keempat Hijriyah, di mana pada periode ini sudah mulai membahas tentang keadilan para perawi hadis dari tabi'in maupun orang-orang sesudah mereka. Di periode ini masing-masing perawi hadis disifati dengan sifat yang ada pada diri mereka masing-masing. Selanjutnya poin kedua yaitu latar belakang kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis sendiri dilatar belakangi oleh keadaan di mana pada saat itu daerah kekuasaan Islam semakin meluas. Namun di lain sisi kemampuan para tabi'in dalam menghafal hadis itu tidaklah sama. Hal inilah yang mendorong Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan kodifikasi hadis. Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah-langkah kodifikasi hadis ini. Di antaranya adalah satu, karena sudah tidak ada lagi larangan untuk menuliskan dan membukukan hadis dan kekhawatiran akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran yang pada saat itu telah dibukukan dan disebarluaskan. Yang kedua, munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis karena banyaknya para sahabat yang telah meninggal dunia akibat faktor usia dan peperangan.
Yang ketiga adalah untuk memerangi hadis palsu. Karena pada saat itu maraknya pemalsuan hadis dapat menyebabkan perpecahan dan perbedaan mazhab di kalangan umat muslim. Sehingga upaya dalam menyelamatkan hadis adalah dengan cara dibukukannya hadis-hadis. Selanjutnya poin ketiga adalah karakteristik tokoh-tokoh dan karya-karya dari setiap periode kodifikasi hadis. Periode pertama yang terjadi pada abad pertama Hijriyah, yaitu karakteristiknya sudah mulai banyak para penulis hadis yang menuliskan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah mulai menyebar ke berbagai daerah-daerah kekuasaan Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya catatan-catatan dari para tabi'in. Salah satu karya dari abad ini adalah As-Sohihah yang ditulis oleh Hammam bin Al-Munabbih pada pertengahan abad pertama Hijriyah yang diriwayatkan dari gurunya yaitu Abu Hurairah. Selanjutnya pada periode kedua yang terjadi pada abad kedua Hijriyah dalam kodifikasi hadis belumlah sistematis dan belum tersusun dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya masih tercampur dengan perkataan para sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Adapun kitab-kitab yang dibukukan dalam abad ini adalah 1. Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas, 2. Musnad Asy-Syafi'i karya Imam Asy-Syafi'i, 3. Mukhtalif Al-Hadis karya Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya periode ketiga yang terjadi pada abad ketiga Hijriyah. Pada periode ketiga ini para ulama mulai memisahkan antara hadis Nabi dengan perkataan para sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Pada periode ini dibilang sebagai abad yang paling subur dan cemerlang bagi pembukuan hadis. Adapun kitab-kitab yang dibukukan dalam periode ketiga ini yaitu Kutubus Sittah. Yang pertama Al-Jami' As-Shahih karya Imam Bukhari, kedua Al-Jami' As-Shahih karya Imam Muslim, ketiga Al-Sunan karya Imam Ibnu Majah, yang keempat Al-Sunan karya At-Tirmizi, kelima As-Sunan karya Abu Daud, dan keenam Al-Sunan karya An-Nasa'i. Selanjutnya pada periode keempat atau terjadi pada abad keempat Hijriyah. Pada abad keempat Hijriyah ini mulai membahas tentang keadilan para perawi, yaitu di mana setiap masing-masing perawi disifati dengan sifatnya masing-masing seperti kuat hafalannya, kejujurannya, ketelitiannya, kejeliannya, dan lain-lain dari yang baik maupun yang tidak baik. Adapun kitab-kitab yang dibukukan dalam abad ini adalah 1. As-Shahih karya Ibnu Huzaimah, 2. Al-Anwa wa Al-Taskim karya Ibnu Hibban, yang ketiga Al-Muntaqo karya Qasim bin Asbagh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata dalam penuturannya kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.